Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, Ibu membuat video pembelajaran yang kedua. Mudah-mudahan menjadi literasi untuk kalian belajar di rumah. Dan Ibu berharap kalian bisa lebih memahami lagi materi mengenai utang wesel dengan melihat video pembelajaran ini. Baik, di dalam video pembelajaran ini, utang wesel Ibu bagi pencatatannya menjadi 3 transaksi, supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya. Pencatatan akun utang wesel untuk transaksi yang pertama, saat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, pencatatan akun utang wesel saat transaksi penggantian utang dagang yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, pencatatan akun utang wesel saat transaksi penggantian utang dagang yang jatuh tempo. Arti jatuh tempo di sini terjadinya pelunasan. Utang wesel tidak berbunga dan utang wesel berbunga. Utang wesel, nama akun lainnya wesel bayar. Akun utang wesel dicatat kredit saat diserahkan oleh perusahaan. Perhatikan kalimat di sini. Akun utang wesel dicatat kredit saat diserahkan oleh perusahaan sebesar nominal yang tertulis pada wesel atau promes. Dan akun utang wesel dicatat debit saat terjadi pembayaran atau pelunasan wesel. Perhatikan, utang wesel dicatat debit saat terjadi pelunasan wesel. Baik, contoh pencatatan transaksi utang wesel yang pertama. Saat utang wesel dalam transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak contoh transaksinya. Pada 5 Agustus 2014 dibeli barang 10 juta rupiah dari CP Sumber Makmur dengan syarat N/30. Syarat di sini menandakan transaksi dilakukan secara kredit. Lalu perusahaan langsung menyerahkan promes 30 hari. Pada saat terjadinya pembelian, langsung menyerahkan promes 30 hari. Maka transaksi tersebut dicatat dengan jurnal 5 Agustus. Akun pembelian dicatat debit 10 juta rupiah. Akun utang wesel dicatat kredit 10 juta rupiah. Itu contoh transaksi pertama. Lanjut, contoh pencatatan transaksi utang wesel yang kedua saat utang wesel sebagai pengganti utang dagang yang belum jatuh tempo. Perhatikan ya anak-anak contoh transaksinya. Tanggal 5 Agustus 2014 dibeli barang seharga 10 juta rupiah dari CP Sumber Makmur dengan syarat N/30. Lalu pada tanggal berikutnya, tanggal yang berbeda, 10 Agustus 2014, CP Sumber Makmur menarik atau membuat wesel. Kenapa CP Sumber Makmur menarik atau membuat wesel? Dikarenakan sesuatu hal mungkin CP Sumber Makmur membutuhkan uang, maka dia meminta untuk dibuat perjanjian tertulis. Maka transaksi tersebut dicatat dengan jurnal
Pada tanggal 5 Agustus, akun pembelian didebit 10 juta rupiah, akun utang dagang dikredit 10 juta rupiah. Kenapa pada tanggal 5 Agustus akun pembelian dan akun utang dagang yang terjadi? Karena memang di sini benar-benar murni hanya transaksi pembelian barang dagang saja yang terjadi. Promes atau wesel baru diserahkan atau dibuat pada tanggal 10 Agustus. Maka jurnal pada 10 Agustus akun utang dagang didebit 10 juta rupiah. Akun utang wesel dikredit 10 juta rupiah. Itulah contoh transaksi yang kedua, di mana utang wesel sebagai utang dagang yang belum jatuh tempo. Di mana juga wesel diserahkan pada tanggal yang berbeda. Yang ketiga, contoh pencatatan transaksi utang wesel saat utang wesel sebagai pengganti utang dagang yang telah jatuh tempo. Arti utang dagang yang sudah jatuh tempo, terjadinya pelunasan wesel. Di sini Ibu akan memberikan contoh utang wesel tidak berbunga. Perhatikan ya anak-anak, pada 5 Agustus dibeli barang seharga 10 juta rupiah dari CP Sumber Makmur dengan syarat N/30. Di tanggal yang sama menyerahkan promes 30 hari sebagai pelunasan wesel. Maka kita harus menghitung jatuh tempo promesnya. Karena promes diserahkan pada tanggal pembelian, maka kita hitung 5 Agustus 2014, 30 hari, jatuh tempo terjadi pada 5 September 2014. Pencatatan transaksi tersebut pada tanggal jatuh tempo yaitu 5 September 2014 adalah 5 Agustus, akun pembelian didebit 10 juta rupiah, akun utang wesel dikredit 10 juta rupiah. Kenapa di sini menggunakan utang wesel? Karena pada tanggal pembelian langsung terjadinya penyerahan promes. Lanjut, kita akan membuat jurnal pelunasan wesel atau pelunasan jatuh tempo, yaitu 5 September. Akun utang wesel didebit 10 juta rupiah, kas dikredit 10 juta rupiah. Itulah contoh transaksi yang ketiga jika utang wesel tidak berbunga dan sudah jatuh tempo atau terjadinya pelunasan wesel. Baik, Ibu lanjutkan contoh transaksi utang wesel saat utang wesel sebagai pengganti utang dagang yang telah jatuh tempo jika utang wesel berbunga. Perhatikan anak-anak contoh transaksinya. 5 Agustus 2014 dibeli barang seharga 10 juta rupiah dari CP Sumber Makmur dengan syarat N/30. Pada 5 September 2014 diserahkan promes 30 hari. Maka kita harus menghitung jatuh tempo promes. Karena promes diserahkan pada tanggal yang berbeda dari tanggal pembelian, maka kita menghitungnya dari tanggal diserahkannya. Jatuh tempo 5 September, 30 hari jatuh pada tanggal 5 Oktober 2014. Pada saat pelunasan ditambah bunga 10%. Sebelum melakukan pencatatan, kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah bunga. Dengan cara bunga 30 hari adalah
10 juta rupiah dikali 30 hari per 360 hari dikali 10%. Hasilnya 83.333,33. Maka transaksi tersebut dicatat dalam jurnal 5 Agustus. Akun pembelian didebit 10 juta rupiah, akun utang dagang dikredit 10 juta rupiah. Lalu kita buat jurnal 5 September, akun utang dagang didebit 10 juta rupiah, akun utang wesel dikredit 10 juta rupiah. Lalu kita buat pencatatan transaksi 5 Oktober saat terjadinya pelunasan. Akun utang wesel didebit 10 juta rupiah, akun beban bunga didebit 83.333,33, akun kas dikredit 10.83.333,33. Demikianlah contoh pencatatan transaksi utang wesel Ibu bagi menjadi dalam 3 transaksi. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahaminya dengan baik dan kalian dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan soal latihan keterampilan esai yang nanti akan Ibu berikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jadilah generasi muda yang selalu semangat dalam belajar. Cukup sekian.